ngajar di sini itu saya baru 4 tahun. Sebelum di sini saya pernah di SD Yohanes itu 9 tahun. Terus sebelumnya lagi saya ngajar di SDN 1 Gumaras Kidul, Kecamatan Pelangan. Metode pembelajaran yang diajarkan di sekolah ini gimana ya? Apa aja? Untuk metode kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa, ya. Kebutuhan siswa dan juga dengan materi yang terkait. Artinya kita menggunakan metode itu melihat dari RPP. Untuk Kurtilas kan RPP ya, rencana pembelajaran. Kalau untuk Kurmer kita pakainya model ajar gitu. Jadi nanti untuk metode pembelajaran itu bermacam-macam. Jadi selain ceramah, kalau ceramah kan kayaknya wajib gitu ya, sedikit atau enggak ya. Untuk ceramah bisa juga diskusi kelompok, bisa tanya jawab, atau kita pakai metode drill ya. Untuk agama kan kita latihan gitu ya, mencoba. Kemudian kita juga menggunakan, karena kita sudah kurikulum merdeka gitu. Maka di situ kita dituntut untuk mengembangkan metode yang lebih bagus lagi gitu. Serta model pembelajarannya juga, misalkan ya apa namanya, seperti tempat berbicara itu talking stick ya. Biasanya di situ anak-anak lebih lebih antusias gitu, lebih semangat gitu, karena itu kan berupa permainan gitu ya. Selain itu juga kita memberikan model pembelajaran kontekstual ya, jadi sesuai dengan zaman ya. Ada lagi kita pakai inquiry gitu ya, kemudian problem solving gitu ya, seperti itu. Jadi intinya untuk metode atau model juga kita sesuaikan dengan materi apa yang akan kita sampaikan, dan kita juga lihat gitu ya bagaimana ketika kondisi anak. Kadang-kadang ketika kita menggunakan satu metode, anak kelihatannya kurang respon, ya kita langsung ganti aja gitu ya dengan metode yang menyenangkan gitu. Intinya kan anak-anak itu lebih senang ke permainan ya. Bagaimana cara ibu untuk membuat siswa itu bersemangat belajar? Ya, oke ya. Memang ya, karena sekarang itu sudah era digitalisasi gitu ya, digital, maka ya kita harus beradaptasi gitu ke anak gitu. Nah, untuk membuat anak itu lebih semangat gitu, lebih responsif gitu ya, kita menggunakannya dengan infokus ya. Jadi misalnya ya berupa video juga gitu. Jadi misalnya ada materi kisah Nabi Ayub gitu ya. Nah, kita setelkan saja, jadi si anak nanti menyimak gitu ya, melihat. Biasanya kan anak senang tuh ya, jadi kisah, tetapi mereka langsung melihat dengan apa namanya, diinfokus gitu, dengan gambar yang menarik tentunya gitu ya. Nah, di situ nanti mereka akan lebih semangat gitu. Nanti setelah selesai mereka menyaksikan film di Infokus itu gitu ya, nah mereka nanti ya alhamdulillah langsung bisa menceritakan, bisa mempresentasikan bagaimana gitu hikmahnya atau keteladanan dari kisah tersebut gitu. Ya, kemudian untuk sholat juga ya, untuk sholat Jumat ya, sekarang ada di kurikulum merdeka itu di kelas 4 itu ada sholat Jumat gitu ya. Nah, mereka langsung menyaksikan bagaimana tata cara sholat Jumat gitu ya, sehingga ya mereka terkesan dan teringat terus gitu. Ya. Saat ini kan bulan Ramadan ya Bu, apakah ada kegiatan keislaman seperti pesantren kilat gitu? Ya, ada. Jadi setiap tahun biasanya di akhir sebelum mau libur gitu, itu ada kegiatan Ramadan yang disebut dengan pesantren kilat, dan itu biasanya dilaksanakan satu minggu menjelang anak-anak libur gitu ya. Nah, di situ kita isi dengan pertama sholat duha, kemudian
setelah sholat duha kita tadarusan dulu ya, tadarus Al-Quran dulu, baru masuk ke materi ya. Nah setelah materi kita ada kuis gitu ya. Ya nanti siapa yang jawabannya benar gitu, nanti kita kasih reward, kita kasih hadiah. Iya, maksudnya biar ya, anak-anak juga semangat gitu, nggak jenuh gitu, seperti itu. Apa aja yang diajarkan saat kegiatan pesantren? Tadi ya, jadi untuk materi itu kita menggunakan materi simpel ya. Pertama tentang puasa dan ketentuan-ketentuannya. Kemudian kita masuk lagi ke sholat tarawih ya. Ya, setelah sholat tarawih nanti kita masuk ke zakat fitrah. Setelah materi zakat fitrah ke nuzulul Quran ya. Kemudian berikut Lailatul Qadarnya, dan kita selipkan juga tentang sholat Idul Fitri dan tata caranya gitu. Jadi biar si anak nanti ketika mau sholat Idul Fitri itu dia tahu gitu apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja sunnah-sunnahnya ya, seperti itu ya. Dari tanggal berapa Bu diadakan pesantren kilat ini? Ya, pesantren kilat ini kita mengacunya ke surat ya, ke edaran dari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ya, bahwa pelaksanaan pesantren kilat atau yang disebut dengan kegiatan Ramadan itu kita mulai dari tanggal 25 sampai 30 Maret 2024. Nah biasanya setelah itu nanti kita ada pengumpulan zakat sekaligus pembagian zakatnya juga. Di hari-hari biasa selain hari bulan Ramadan itu ada kegiatan apa aja yang mendukung keislaman? Ya. Selain bulan Ramadan, kita juga setiap hari Jumat itu biasa kita adakan kultum. Ya, kultum kita isi dengan variatif sebenarnya ya. Kadang saya menjadwalkan misalnya minggu pertama dan minggu ketiga itu pembacaan Al-Maksurat dan Asmaul Husna. Nanti minggu kedua dan keempat kita suruh anak-anak untuk membaca Yasin, Asmaul Husna. Nah nanti di samping itu ada penyampaian tausiah gitu ya dari anak-anak dulu gitu ya, untuk melatih keberanian mereka, kemudian nanti dikuatkan oleh saya sebagai guru agama. Kemudian di hari selain Jumat itu berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu itu kita mengadakan sholat duha ya, sholat duha, dan siangnya itu zuhur berjamaah ya, karena itu juga sesuai ini instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Apakah Ibu pernah mahasiswa yang paling mengguru gitu? Ya, pasti ya, di setiap sekolah tuh pasti ada gitu ya. Terutama biasanya anak yang dibully itu anak yang pendiam gitu ya, pendiam. Nah, waktu itu juga ada gitu ya, ada yang laporan gitu. Wah, anak yang dibully sehingga ya keesokan harinya ya dia takut ke sekolah tuh ya, sampai dia diantar sama orang tuanya gitu. Cuma ya alhamdulillah gitu ya, bisa kita atasi gitu ya. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, mengatasinya si anak yang suka membuli itu dan si anak yang dibully itu ya kita ajak ya, kita rangkul gitu ya, kita ajak dan kita nasihatin ya, tentunya karena ini adalah tingkat SD gitu ya, maka kita ajak dongeng gitu ya. Oh sebenarnya yang namanya bullying itu sangat dibenci ya, sangat dibenci, dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu gitu ya. Nah kemudian kita ceritakan ya bahwa orang yang dibully itu ya nanti efeknya seperti ini gitu kan. Kemudian kita sebagai muslim ya tentunya harusnya tidak ada yang namanya bullying ya,
karena Islam itu kan rahmatan lil alamin gitu ya. Kemudian Islam juga satu muslim dengan muslim yang lain itu kan saudara gitu. Jadi ngapain gitu harus membuli teman sendiri? Justru yang Islam ajarkan itu kan adalah berkasih sayang gitu ya, saling menyayangi, saling menghormati, kemudian ya hidup rukun dan sebagainya. Jadi ketika saya mengajarkan di pelajaran agama seperti itu bukan hanya sekedar diingat saja gitu ya, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ya kita sampaikan juga ke anak tersebut ya bahwa itu perbuatan tercela dan ingat ya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada malaikat ya, ada malaikat yang siap mencatat gitu, malaikat Raqib dan Atid tentunya ya. Dan di situ ya alhamdulillah ya. Jadi bisa ya, mudah-mudahan akan terjadi seperti itu. Iya Bu, jumlah seluruh siswa di SD-nya berapa? Jumlah siswa ya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 344. Jenis kurikulumnya merdeka sama Ya, kita menerapkan 2 kurikulum ya. Untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 1, 2, 4, dan 5 itu kita sudah menggunakan kurikulum merdeka ya. Tetapi untuk kelas 3 dan 6 itu masih kurtelas, dan insya Allah nanti tahun depan sudah diberlakukan semua kurikulum merdeka. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman dan yang lainnya. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Ibu. Sesi wawancara ini telah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih telah menyisikan waktunya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.